Halo teman-teman Flow Film dimanapun kalian berada, entah bagaimanapun cuaca di tempat kalian, apa itu kering, basah, ataupun setengah-setengahnya, semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup. Kali ini Flow Film akan menjelaskan tentang sebuah film yang akan menceritakan tentang 3 orang sahabat di mana mereka akan terjebak di lautan dan drama-drama serta kengerian-kengerian bahkan kelucu-lucuan akan terjadi di dalam film ini. Nah, daripada berlama-lama lagi, lebih baik kita langsung saja ke alur film ceritanya. Nah, teman-teman siapkan diri kalian, ayo kita mulai. Seorang pria bujang bernama Jonah sedang membereskan rumah orang tuanya. Jonah hampir tidak pernah harmonis dengan orang tuanya, dan untuk mendamaikan suasana, tabungan Jonah selama setahun ia berikan untuk orang tuanya berwisata. Namun saat berwisata, orang tuanya harus mengalami kecelakaan dan dua-duanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, barulah Jonah tahu bahwa utang orang tuanya itu sangat besar. Itulah kenapa bank akan menyita rumah beserta semua tabungan. Saat beres-beres itu, Jonah mendapat telepon dari seorang sahabatnya yang bernama Richard. Berbeda dengan Jonah, Richard sangat dekat dengan ayahnya dan kehidupannya pun sangat kaya raya. Namun sifat sang ayah menurun kepada Richard, yaitu sifat temperamen dan sangat mudah sekali marah, bahkan terkadang untuk hal-hal yang kecil. Ketika tiba di rumah, tanpa aba-aba apapun, si Richard langsung menghajar Jonah. Jonah tidak mengerti apa yang terjadi. Ya, walaupun dia sempat melawan, namun karena Richard terlalu kuat, Jonah pun dihajar terus-menerus. Untunglah datang si Sasha, pacar dari si Richard yang melerai mereka berdua. Setelah memukul, Richard masih terus marah-marah kepada Jonah. Ternyata Richard menganggap pacarnya itu telah berselingkuh dengan si Jonah ini. Hanya karena Richard membaca pesan di handphone Sasha yang bertulis itu kesalahan, mendengar itu Sasha kemudian mengambil sesuatu dari mobilnya. Ketika Sasha kembali, ia memberikan sebuah kotak dus panjang yang ketika dibuka isinya adalah harpun atau pistol tombak. Dan kesalahan yang dimaksud dalam pesan SMS Jonah adalah kesalahan dalam jenis pistol tombaknya. Dan pistol tombak itu adalah hadiah yang disiapkan Jonah untuk ulang tahun si Richard. Richard pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sebagai permintaan maaf yang sebesar-besarnya, Richard mengajak liburan Jonah sekaligus Sasha menaiki kapal pesiar milik keluarganya. Singkat cerita, ketika sudah di kapal, akibat babak belur itu, hidung Jonah tidak berfungsi seutuhnya. Tentu saja itu tidak gratis. Sasha meminta keadilan dari Richard untuk membalas. Terpaksa Richard menyetujui permintaan itu, namun Richard memperbolehkan Jonah dan Sasha masing-masing 1 pukulan saja. I said no balls. No dice. I'd just as easily go get day drunk. Oh, wait, afterwards, that's it then. It's squashed. I don't want. Karena masih takut terjadi geger otak, si Jonah pun memukul bagian perut Richard dan bukan di kepalanya. Sedangkan Sasha memukul wajah Richard dengan penuh kepuasan. Lalu mereka pun mulai berlayar dan menjauh dari pantai. Di perjalanan mereka bertiga pun mulai bersenang-senang dan seperti sudah melupakan kejadian beberapa saat yang lalu. Sementara Jonah mendapat tangkapan ikannya, Richard bertanya kepada Sasha apakah hubungan mereka masih baik-baik saja. Richard mengatakan bahwa bukan hanya karena SMS itu ia menuduh mereka berselingkuh, tapi diperkuat dengan beberapa minggu yang lalu ketika Richard pulang ke rumah, sudah ada Jonah dan Sasha di rumahnya. Sekali lagi Sasha mengatakan semuanya baik-baik saja. Check this bitch out. Namun wajah si Richard sama sekali tidak menunjukkan sebuah kelegaan dan lebih terlihat masih penuh amarah. Dan benar, saat Sasha berjemur, Richard mendatangi si Jonah lalu menodongkan pistol tombaknya. Richard kembali bertanya apa yang telah Jonah dan Sasha lakukan. Sepertinya sudah tidak bisa ditahan. Richard pun akan menembak Jonah. Untunglah Sasha segera datang memukul kepala Richard dengan botol kaca, hingga si Richard pun pingsan. Saat si Richard pingsan, Sasha dan Jonah pun berdebat tentang bagaimana si Richard bisa tahu. Dan ternyata benar, Jonah dan Sasha telah berselingkuh. Si Richard mendengar perdebatan itu, langsung bangun, lalu memukul si Jonah hingga terjatuh ke laut. Sasha pun terpaksa mengarahkan pistol tombak itu ke arah Richard. Tapi sayang peluru tombaknya meleset dan malah mengenai telapak tangan Jonah yang baru saja mencoba menaiki kapal.
Sasha kemudian berlari ke dalam kapal mencoba meminta tolong lewat radio. Namun Richard datang merusak radio itu lalu mencekik Sasha dengan penuh amarah. Untung Jonah datang dan memukulkan pistol tombak itu ke kepala Richard hingga ia kembali pingsan. Mengira Richard sudah tewas, Jonah dan Sasha pun ketakutan karena ayahnya Richard adalah orang yang berkuasa yang tidak segan-segan menghabisi siapapun. Tubuh Richard pun kemudian dibaringkan di tepi kapal sambil Jonah dan Sasha mencari alasan jika nanti diinterogasi. Karena kapalnya terus bergoyang, tubuh Richard pun jatuh ke laut. Dan ternyata Richard masih hidup. Dengan kemarahannya, Richard memerintahkan Jonah dan Sasha membantu ia menaiki kapal kembali. Sasha berlari ke kemudi kapal, ia ingin segera menyalakan kapal dan meninggalkan Richard di lautan. Namun kapal tak bisa menyala karena kucing kontak berada di tangan si Richard itu. Jonah mengarahkan pistol tombak itu kepada Richard, namun Richard malah mengancam akan menenggelamkan kuncinya jika ia tidak bisa kembali ke kapal. Di saat itulah Richard mengajak Jonah dan Sasha melakukan sebuah kesepakatan, di mana Richard dibawa kembali ke kapal sedangkan semua benda yang bisa digunakan senjata harus dibuang. Termasuk ikan besar yang didapat Jonah tadi pun juga harus dibuang, barulah Richard akan memberikan kuncinya. Karena memang tidak ada pilihan lain, Jonah dan Sasha pun menuruti kesepakatan itu lalu membuang semua benda-benda yang ada di kapal. Singkat cerita, setelah Richard sudah kembali ke kapal dan mencoba menghidupinya, berapapun kali dicoba, kapal tersebut tidak bisa menyala. Sekarang mereka bertiga pun resmi terjebak di tengah lautan. Richard mencoba memperbaiki radio yang telah ia rusak, namun radio itu tetap tidak bisa diperbaiki. Setelahnya, Richard kembali marah-marah dan mengamuk karena perselingkuhan mereka, lalu meminta pembalasan kembali kepada Jonah. Jonah harus meletakkan tangannya di atas meja, dan tentu saja Richard meminta tangan kiri Jonah yang telah berlubang itu. Kemudian, tanpa ampun, Richard memukul tangan Jonah yang telah berlubang itu, dan tentu saja membuat Jonah berteriak kesakitan. Saat Richard meminta pembalasan dari Sasha kemudian juga marah-marah dikarenakan ternyata 1 tahun yang lalu Richard pun pernah berselingkuh. Bahkan selingkuhannya dulu itu sampai hamil dan 1 bulan kemudian wanita selingkuhannya itu ditemukan meninggal dibunuh. Richard tetap mengelak bahwa itu bukan perbuatan dia atau keluarganya. Setelah suasana cukup tenang, Richard pun mengeluarkan semangkuk air, sebuah pisang dan beberapa permen. Dan itulah bekal mereka sambil menunggu jika ada kapal yang lewat. Semua kekurangan bahan itu disebabkan niat mereka yang hanya berwisata 1 hari saja. Dan lagi pula barang-barang lain sudah dibuang ke lautan. Richard sangat yakin pasti ada kapal kargo yang akan melihat mereka. Dan setelah 5 hari pun tidak ada kapal apapun yang lewat di perairan mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, selama 5 hari itu tidak ada hujan sama sekali. Dengan menggunakan bola-bola golf, Richard terus mencoba melempar burung-burung camar. Hingga ia pun berhasil menjatuhkan seekor burung camar dengan lemparannya itu. Di kapal yang berantakan itu, Richard mencoba mengambil darah burung itu sebagai minuman sekaligus penambah energi mereka. Mereka yang sangat lapar itu mulai membahas tentang kisah di masa lalu saat ada 3 orang yang terjebak di laut tanpa makanan, maka mereka akan mengadakan undian, di mana 1 orang akan mengorbankan diri agar menjadi makanan dan minuman bagi 2 orang lainnya. Kembali ke Richard yang sudah mengumpulkan darah burung camar itu ke dalam sebuah mangkuk. Dan tanpa merasa jijik, Richard pun langsung meminum darah burung camar tersebut. Begitupun Sasha, dengan terpaksa meminumnya. Hanya beberapa teguk saja, Sasha pun berhenti karena sudah tak sanggup lagi meminumnya. Si Jonah awalnya menolak, namun karena lapar dan dipaksa oleh Richard, Jonah pun meminum minuman segar itu. Dan tentu saja beberapa saat kemudian, Jonah pun langsung memuntahkannya. Jonah benar-benar merasa rasa yang tidak enak di dalam mulutnya. Tiba-tiba Richard teringat ia masih menyimpan sebotol minuman teler di dalam toiletnya, yang pasti saja mereka bertiga langsung meminumnya secara bergantian. Lalu Richard mengadakan permainan jujur-jujuran, di mana yang telah menjawab pertanyaan dengan jujur barulah boleh minum. Richard pun mulai bertanya kapan Jonah dan Sasha mulai berselingkuh. Saat mereka tidak mau menjawab, Richard berjanji ia tidak akan mengamuk karena sekarang ia sama sekali tidak marah lagi. Sasha pun langsung menjawab, hubungan gelapnya bersama Jonah dimulai tahun baru dan Sasha langsung meminta minumannya. Kemudian dengan santainya, Richard bertanya kepada Sasha,
antara ia dan Jonah siapa yang lebih hebat di ranjang. Jonah dan Sasha tentu saja merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Lagi-lagi Richard meyakinkan untuk tidak ada yang perlu lagi ditutup-tutupi karena sebentar lagi mereka juga akan meninggal. Lalu dijawablah oleh Sasha bahwa Richard lebih hebat, yang membuat Jonah malu setengah mati dan Richard tertawa dengan sangat puas. Hingga akhirnya mereka bertiga pun saling mengejek kekurangan masing-masing saat beradu mekanik. Saat asik tertawa, telapak tangan si Jonah terasa sangat sakit. Dan ketika ia membuka penutupnya, lukanya itu terlihat semakin parah. Malamnya pun Jonah terbangun karena rasa sakit yang luar biasa dari tangannya itu, yang membuat Richard dan Sasha juga terbangun. Sasha yang bersekolah di Akademi Keperawatan setelah melihat lukanya Jonah mengatakan bahwa lukanya mengalami infeksi yang luar biasa, yang harusnya segera diobati dengan antibiotik. Sasha juga meyakinkan jika terus dibiarkan maka infeksi itu akan menyerang jantung ataupun otak, yang pasti akan membuat Jonah meninggal. Satu-satunya cara terbaik untuk mencegah itu adalah dengan memotong tangan Jonah. Sasha tahu bahwa inilah cara yang terbaik. Karena tidak ada pisau, Sasha lalu memecahkan botol minuman mereka tadi sebagai pengganti pisau. Tentu saja membuat Jonah sangat ketakutan. Bahkan Richard pun terlihat kurang setuju dengan si Sasha. Saat rasa sakit yang dialami Jonah terus bertambah, Sasha meyakinkan Jonah untuk memotong tangannya. Saat itulah Jonah membisikkan sesuatu kepada Sasha. Richard sangat ingin tahu apa yang telah dibisikkan oleh Jonah. Namun Sasha langsung meminta ikat pinggang Richard lalu mengikatkannya di tangan Jonah. Entahlah, sesaat sebelum tangan Jonah diputuskan, si Richard malah menyiapkan sebuah mangkuk untuk menampung darahnya. Dan ya, pecahan botol tidak akan mampu memotong sebuah tangan. Tangan tidak terputus, malah Jonah mendapat luka baru yang membuat ia semakin kesakitan. Richard yang bergembira mendapat banyak darah malah diambil dan dibuang oleh si Sasha. Hari berikutnya masih terombang-ambing di lautan. Richard bertanya kepada Sasha, apakah jika Jonah meninggal, Jonah bisa untuk dimakan? Tentu saja Sasha tidak mau dan tidak setuju dengan si Richard. Di tengah malam itu, lagi-lagi Jonah meringkih kesakitan. Sasha pun terbangun lalu mencoba menenangkan Jonah. Jonah kemudian membisikkan tentang undian itu, didengar oleh Richard, dan Richard mengatakan bahwa si Jonah lah yang sekarat yang harusnya mengorbankan diri untuk mereka berdua. Saat itulah si Richard semakin marah lalu mengatakan si Sasha lah yang telah berselingkuh dengan seorang psikopat. Dan Richard memaksa Jonah untuk menceritakan yang sebenarnya. Di sanalah Jonah menceritakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Sasha dari kehidupannya, karena jika Sasha putus dengan Richard, maka ia pun akan kehilangan Sasha. Bahwa yang telah menghabisi mantan Richard yang telah hamil itu bukanlah Richard atau orang suruhan ayahnya, melainkan si Jonah lah pelakunya. Sasha seakan tidak percaya apa yang telah ia dengar. Lalu dengan perasaan syok, Sasha langsung mengajak mereka melakukan undian. Singkat cerita, mereka bertiga pun akan melakukan pengundian. Peraturannya adalah siapa yang mendapatkan tali yang paling pendek, maka ialah yang harus mengorbankan dirinya untuk kedua temannya. Richard yang memegang tali-tali itu. Sasha lah yang pertama akan mengambil, setelah itu barulah si Jonah, sedangkan sisa talinya untuk si Richard. Saat mereka bertiga melihat tali itu, ternyata milik Sasha lah yang paling pendek, yang artinya Sasha harus mengorbankan dirinya. Jonah sangat keberatan kenapa harus Sasha yang berkorban. Namun bagi Richard, peraturan tetaplah peraturan. Karena Sasha tidak sanggup melukai dirinya sendiri, maka Jonah dan Richard akan melakukan pengundian lagi siapa yang akan memotong Sasha. Undian pun dilakukan lagi. Richard terlihat lega karena bukan dia yang harus memotong Sasha. Sementara Jonah malah tertawa dengan tertawa yang aneh. Sasha pun meminta Jonah untuk segera melakukannya. Jonah pun mengambil pecahan botol itu, namun ia malah langsung menghujamkannya kepada Richard dan tanpa ampun menghabisi Richard saat itu juga. Sasha semakin syok dan semakin ketakutan melihat Jonah. Jonah kemudian mengajak Sasha lalu mengeluarkan roti-roti yang ia sembunyikan di tangga kapal. Lalu Jonah menunjukkan sebuah benda kecil kepada Sasha. Benda itu adalah penghidup kontak sekring kapal yang ia sembunyikan, yang membuat mesin kapal tidak hidup.
Dan berarti selama ini kehancuran mereka semua memang disebabkan oleh si Jonah ini. Sasha terlihat sangat ketakutan ketika si Jonah mengajaknya pergi bersama. Kemudian Jonah memasangkan penghidup kontak sekring itu dan mesin kapal pun kembali menyala. Mereka pun ke bagian luar kapal. Saat Jonah berada di pinggir kapal, Sasha pun langsung memukul Jonah hingga jatuh ke lautan. Dan pas di bagian baling-baling kapal yang menyebabkan kemudian Sasha pergi ke kendali kapal. Namun ia sama sekali tidak tahu cara menjalankan kapal itu. Setelah beberapa saat mencari, Sasha tahu bahwa ia harus mendorong tuas gas. Namun si Sasha malah mendorongnya terlalu jauh hingga kapal tiba-tiba melaju dengan cepat, yang membuat Sasha terkejut dan jatuh ke lautan, sementara kapal berjalan sendiri menjauhi Sasha. Nah teman-teman Flow Film, berakhir sudah kisah 3 orang sahabat ini. Begitupun tanda berakhirnya film Harpoon tahun 2019 ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya kepada orang dan jangan juga mudah menuduh kepada orang. Karena terkadang kita bisa salah dan kadang kita juga bisa benar. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton, saya ucapkan banyak sekali terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.